Kekelani Tuhan, ope dengan pegadang-gadang kami hor bahenda, ate kami merekan informasi sitik man banta, bahwa rumah pertoton si ipahami oleh kala Israel, baci jadilah bali ras pemahaman ta zaman genduari. Man banta rumah pertoton ingan pulung wari minggu, ingan resembah rende muji di bata dengan bagikan katana wari minggu. Itu pun bagus, tapi situna lae ngenca makna rumah pertoton jauh lebih bagus. Kuturikan ateku sitik banta sebab biar aku gereja anta GBKP, bahkan kebanyakan gereja di dunia kehilangan pengertian si payo karena arti rumah pertoton. Si pemena lebih adi si tatap posisi rumah pertoton kala Israel mulai iai padang gurun. Gue beda kalau posisi rumah pertoton si bangun gereja-gereja termasuk GBKP zaman Gundari. Nah rumah pertoton atau kemah suci bas padang gurun iletakna i tengah perkemahan bangsa Israel. Kemah kala Israel arah duru, rumah pertoton i tengah. Ia ku Jerusalem letak rumah pertoton i tengah, maka ikelilingi perumahan kala Israel. Ibas perkembangan kota Jerusalem sehingga i benteng tembok nom ganjang bekapal, lit 4 pintu gerbang na, ibas skrina pintu gerbang i bangun bait suci jana i tengah kari lit rumah pertoton. Arah tata letak rumah pertoton enda, baci si tangkap pesan bahwa rumah pertoton si ibangun kala Israel sejak awal itu menjadi sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Layarah duru, tapi tengah arahku tak kena engkai gelah krina jelma baci natap ke rumah pertotone asal keliling-keliling kita ke rumah kade-kade kujah enda kita tiga sidah rumah pertoton. Itu menjadi kontrol sosial bahwa Tuhan ada di tengah kita. Zaman Gundari nang maka baci rumah pertotone jape pajakkan tanpa sebuah perhitungan bahwa rumah itu akan memberi pesan. Jadi kalau Israel bukan hanya melihat rumah pertoton hari Minggu, lalu mentasi kesain rumah pertoton hanya hari Minggu, tapi setiap hari karena mereka akan berinteraksi dengan masyarakat kujah-kujenda. Bagaimana kira-kira? Itama ia i tengah gelah baci jadi kontrol moral. Bicara tengah pajaah kita, sidah jadi rumah pertoton Tuhan kat tengah kuta kami enda tena. Bicara rubat pendaya melala preman kai deba tukang takil, tukang kai deba i tengah pajaah si berhubungan dengan transaksi pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah kota, dia akan melihat rumah pertoton ada Tuhan di antara kita. Jadi dia semacam kontrol sosial dan kontrol spiritual. Bahkan 4 pintu gerbang kota Jerusalem, bas 4 pintu gerbangnya lit bait suci. Ise darat bentasina lebih rumah pertoton. Darat arah kuta sideban. Atau arah kuta sideban masuk ke Jerusalem, bentasina lebih rumah pertoton. Gelah banci lebih kita ngadap man Tuhan daripada kita pulang ke rumah kita sendiri. Dapat jadi kontrol spiritual dan kontrol psikologis. Bagaimana pentingnya rumah pertotone? Adi kalak karo, kuidah tata letak desa-desa selit di tanah karo nai, jambur di tengah kuta, maka itata meletak rumah masyarakat, krina jelma bacing idah jambur. Maka rumah kalak karo selang selingi bagai gelah krina baci ngelidah jambur sebab jambur adalah pusat informasi, pusat persekutuan dan sebagainya. Jadi barenda kalau Israel pe bagai ope dengan yaseh ke rumah bentasina lebih rumah pertoton gelah ingat nak ada Tuhan dalam gerbang kotaku, ada Tuhan melihat aku pulang ke kampungku, ada Tuhan yang melihat aku akan berangkat ke rumah atau pergi ke luar sana ke kota yang lain, ke Juma dan sebagainya. Monggo beda ras kita. Kita hanya melihat rumah pertoton berfungsi hari Minggu ingan terende. Sementara kalau Israel melihat rumah pertoton adalah kontrol spiritual dan sosial setiap hari. Maka kalau Israel nainari bahan Musa sada aturan, harus kita memelihara rumah pertoton karena rumah pertoton menjadi pusat pendidikan, pusat informasi, pusat kepentaran, pusat spiritual dan pusat persekutuan. Ijema kala Israel ipersingeti alu posisi-posisi rumah pertoton. Bahkan di salah satu
gerbang masuk pintu Jerusalem, di depan rumah pertoton, lid ije kolam si mungkin pernah begindu, kolam Bethesda, si ipepalam Tuhan Yesus, kalau si lumpuh 38 tahun. Kenapa? Karena begitu kita pulang dari luar rumah, kita ketemu rumah pertoton, kita juga ketemu tempat sosial, gasitah kari, bahwa rezeki si baba kita darat nari incari, ada juga alamatnya untuk berdiakoni bagi orang. Jadi tidak semua uang yang kita pakai, yang kita dapat, peroleh kita dalam rangka transaksi bisnis adalah milik kita secara personal. Coba lihat pemetaan kala Israel tentang bangun rumah pertoton memiliki pesan yang sangat strategis dalam rangka karakter, moral, dan kiniteken. Coba pertanyaan tak Gundari, apakah tata letak gereja anta benar-benar memberi fungsi kontrol nandangi jelma sintram? Apakah benar-benar tata letak gereja anta benar-benar mengingatkan orang akan kehadiran Yesus, kehadiran di bata di tengah kuta anta? Anda menarik, aku Pak Sana khotbah di Rumah Liang. Aku bagi berita bahwa Rumah Liang akan dapat kesempatan memperluas lahan sebelah kiri gereja 2000 meter. Barang-barang jujuri di Bata itu akan segera berlangsung, dan itu akan dilihat oleh semua orang yang datang ke Rumah Liang, dan setiap orang ke Rumah Liang, rumah di batangku. Dan itu penting. Biar aku kehadiran rumah pertoton di gereja-gereja sedunia termasuk di gereja anta GBKP mengalami penurunan makna dari kehadiran gereja di tengah masyarakat. Maka perlu kau kapenda jadi renungan tak. Rata-rata raja-raja kala Israel melihat pentingnya ini, sebab sekala pemimpin menyadari bahwa perubahan mindset kehidupan masyarakat, anak kuta, jemaat itu sangat ditentukan oleh kedekatan narembak res di Bata. Bicara tama pe polisi, tama militer, tama bodyguard, adilaya malang mandi Bata, tetap saja terjadi penyakit sosial. Secara umum di Indonesia, di tanah karuban aku tadi, biar aku lanai lit jelma ngidah di Bata tengah dalin, lanai lit jelma ngidah di Bata tepi pasar, lanai si idah bahwa di Bata hadir di tengah kutanta, semaka marak judi narkoba, so manai si idah jadi di Bata. Kita hanya melihat kampung kita sebagai area atau ke tempat di mana kita memutar dunia ekonomi dan dunia bisnis kita. Dan di Bata tidak hadir di sana. Alangkah naif GBKP. Kita perpulungan. Kita kerina masyarakat. Jika kita hanya melihat Yesus ada di gereja pada hari Minggu, janah jahwe lalit bas lingkungan ta setiap hari. Jangan duganku enda salah sada proses perusakan kenapa negara kita menjadi makin kacau. Sebab minggu siakap gereja hadir di Bata, bas kegeluhan tetap wari lang. Maka minggu kal bujurna kerina jelma, Senin sampai Sabtu melala jelma lat-lat. Wari minggu galang kolek tena, malang tempai ia mereman di Bata, tapi Senin sampai Sabtu lah dia tena turang seninana lumben. Bukankah ini sebuah agama yang menipu? Bukankah ini sebuah kepercayaan yang tidak fundamental? Minggu yang ingatkan kita, perawatan inventaris gereja itu bukan sekedar memperhatikan gereja supaya memiliki alat-alat canggih dan bangunan yang besar untuk kita duduki hari Minggu, tapi memperhatikan fungsi-fungsi yang jauh lebih fundamental. Mungkin ada ku ceramahkan pada 2 semester, sebab 2 semester 2 tahun ku ajarkan man mahasiswa tu pun aku ngajar di kampus. Sekalian si pendek-pendek saja. Bahan ogenta, bahan khotbah tawarienda adalah kesaksian tentang uga Raja Joas membangun rumah pertoton. Jadi ia mewarisi tahta kerajaan bapaknya sejak umur 7 tahun. Setuna lo kak minangkan kai jadi raja di umur 7 tahun. Untung kelit seada imam sindamping ia, yaitu Imam Yoyada. Ibas pemerintahan Raja Enda dibangun rumah pertoton. Baci jadi ia bangun rumah pertoton bukan karena pemahaman yang benar. Maka itulis ke Nijenda, kepemerintahan Raja Enda hanya baik ketika didampingi oleh Imam Yoyada.
Bagaimana Imam Yoyada kacau ke negara Israel, hancur. Piga-piga sumber menuduhkan, piga-piga informasi menuduhkan bahwa Raja Enda sebenarnya bangun rumah pertoton belum tentu karena kedekatannya dengan Tuhan, tapi baci jadi karena secara artistik dia melihat sudah kuno, baci jadi secara kekuatan dia sudah melihat itu lapuk, tapi bukan dalam rangka kedekatan dengan Tuhan, belum pasti. Buktina, kencang mata Imam Yoyada, Raja Enda langsung rarat. Kerina bahan-bahan rumah pertoton berubah menjadi barang-barang milik dewa. Tandana melala pesan pelajaran banta. Ternyata ada juga orang yang membangun rumah pertoton tanpa sebuah pemahaman yang benar. Dia merenovasi rumah pertoton tanpa pengertian yang benar. Hanya sekedar gaya atau sebuah renovasi supaya tampak tetap canggih atau tetap awet bangunannya. Tapi tidak paham apa arti rumah pertoton itu sendiri. Maka kencamata imam yang memberi nasihat spiritual sedekah Enda, lanai litbas ia para penasehat dan imannya mungkin tidak fundamental, maka barang-barang rumah pertoton akhirnya dialihkan menjadi milik-milik dewa dan dewi. Kekalian Tuhan, catatan Enda penting membantah. Benarkah kita perpulungan GBKP memahami makna dari proses pembangunan gereja dan proses renovasi gereja? Kalau sila paham, kalau sila mendasar kini itu kena, kalau sila malang mandibata, kalaupun dia membangun rumah pertoton sukses tampak secara fisik, tetapi setelah itu dia meninggalkan malapetaka, maka kalau Israel di bawah pemerintahan Raja Enda akhirnya dibuang lagi berpuluh-puluh tahun karena menghina Tuhan lewat rumah pertoton. Bacaan si pertama. Menarik Enda, merawa Yesus nandangi kala Israel, si membuat rumah pertoton jadi tempat perdagangan, tempat jual beli ternak, tempat transaksi pertukaran uang. Kusuk lebih bantal latar belakang teks Enda galah baci karisida. Kala Israel memiliki tradisi, telu kali ku Jerusalem sada tahun mengikuti perayaan besar, termasuk salah sada ibadah Paskah, hari raya roti tak beragi, Pondok Daud. Jana tiap kala ku Jerusalem ibabana persembahan korban. Deba babana ternak, deba babana barang, emas, duit, pirak dan sebagainya. Jadi Enda jadi kesempatan man kala Israel telu kali setahun, kerina kala Israel singelajang bana ikut si deban, pulung ku Jerusalem dan catat. Ndainggo ku katakan posisi rumah pertoton ikala Israel ada bait suci di tengah dan ada di 4 pintu gerbang kota Israel. Kerina pendatang ngumpul lebih di rumah pertoton bas kesain gereja. Di sanalah terjadi persekutuan, di sanalah terjadi koinonia, di sanalah terjadi orang tertutur kembali, menyegarkan kembali kekerabatan, kekeluargaan, kebersamaan, nahkan kelang ate, erdiakoni, bersaksi kaidat nadaratah, jadi nahkan kelang ate disimpar ka rezekina. Fungsi halaman rumah pertoton. Maka kala Israel biasana adireh ia darat nari atau kala singgo ngikut Kristus atau tekman di bata tapi non Yahudi, mereka akan kumpul di halaman rumah pertoton. Jadi fungsi halaman rumah pertoton adalah menjadi tempat bagi mereka untuk bersahabat, berkade-kade, ertutur, nahkan kelang aters bersaksi. Ije majelma nuduhkan kelang atena dindah rezekina, jana ije kama jelma erlajar cibalkan pengalaman adi sukses iai darat. Tapi bas konteks Enda, kesain si seharusnya jadi ingan kinir sadan. Kesain si harusnya jadi ingan persiapan ngadap ku di bata ope dengan kita bangkat ke rumah pertoton. Berubah menjadi tempat transaksi jual beli ternak dan bisnis. Labo salah bisnis Enda, labo salah jual beli ternak. Apa yang salah? Di konteks ini, ibas kondisi si ceritakan maka Yesus merawa man kala Israel. Enggo terjadi pergeseran makna si seharusnya ingan jadi ingan persadaran.
di mana semua orang sebagai pendatang, sebagai orang asing mendapatkan dirinya sebagai keluarga dan sahabat, berubah menjadi tempat jual beli. Beda kele, sangat bergeser maknanya. Adikku tatap enda berbanca Yesus merawa. Banyak sekali orang mengatasnamakan pembangunan, mengatasnamakan memperingan kebutuhan orang lain. Sebab para penjual ternak enda, para penukar uang enda, itangkap na pesan anak enda tah latih-latih kerikat na daw-daw nari nganting-nganting kambing res ternak tena, dengan alasan memudahkan orang lain, tapi sebenarnya dia merusak makna dari setiap area rumah pertoton. Jadi akhirnya orang ngumpul ke Israel bukan lagi dalam rangka bersekutu dengan sesama, tapi akhirnya dalam rangka mencari apa yang murah ku beli di sini, apa yang membuat aku mudah di sini. Nggak masalah Kakalen itu Tuhan, dilik kam rembang jenda panitia pembangun gereja atau BP Runggun si megi-megi hot bahenda. Coba pertimbangkan, apakah kita dalam rangka bangun rumah pertoton, kita sekedar memperalat nilai-nilai artistik, soal-soal kemudahan-kemudahan ekonomi, tapi lupa kita bahwa gereja adalah tempat orang bisa rekade-kade bersahabat, menemukan keluarganya karena mereka menjadi pendatang. Apakah cara kita mengumpulkan sen, mempersatukan orang kaya dan miskin, atau cara kita mengumpulkan proses-proses penggalangan dana, baci menciptakan jurang antara orang yang memiliki uang banyak dan orang yang tidak mampu bayar. Jadi lika panitia na pembangun rumah pertoton Jerusalem alasan naglah kerina hasil jual ternak enda baci jadi bangun rumah pertoton. Bagus kelalasan enda. Tapi ingat ada dua catatan yang mungkin perlu kita terjemahkan sebagai perpelungan GBKP mulai hari enda. Si pertama, halaman rumah pertoton itu dikuduskan, dispesialkan, dikuduskan bahasa Ibrani, kados, artinya sesuatu yang dispesialkan, dikhususkan demi kehormatan Tuhan, demi kekudusan Tuhan, dan demi kebersamaan jemaat. Jadi sesuatu yang dikuduskan bagi Tuhan tiba-tiba dispesialkan demi kemudahan-kemudahan kemanusiaan. Ternyata Tuhan tidak menyukai itu. Mandi bata jauh lebih penting, si jaga kebadian rumah pertoton. Si jaga uga baci perpulungan, merasa bersama memiliki keluarga dan bermartabat. Semua ideologi enda, ide-ide enda lah baci termasapkan kalaupun kita memiliki alasan dalam rangka bangun rumah pertoton. Kekalani Tuhan terdauhan dikune tahlik pengalaman du. Ketika kamu masuk rumah pertoton, apa yang kamu rasakan? Bagi kamu masuk ke sain rumah gereja, apa yang kamu rasakan? Sejak perjanjian lama, Musa merekomendasikan ikesain rumah pertoton saja malam mate tendingku. Ngadi-ngadi rumah Tuhan malam mate tendingku. Kenapa? Musa sudah membiasakan sebuah tradisi bahwa teknik penataan kesain gereja dan semua barang-barang yang ada di rumah pertoton termasuk kualitas bentuk dan warna tata letak itu memberi makna supaya membuat orang merasa dekat dengan Tuhan. Penungkunan ku gunari adi bengketin du kesain gereja du gejap du ngeje ketenangan, gejap du ngejum paras di bata, atau tupungkam mereken persembahan man Tuhan i gejap du nge kehamatan man di bata. Atau persembahan kita itu mengingatkan kita pada sesuatu yang sebenarnya mengangkat diri kita, bukan memartabatkan orang lain, bukan memuliakan Tuhan. Adi rembang kam kari panitia pembangunan gereja, dung bangun du pagi gereja, tatap du gereja kai ngenine gereja man bandu, reh tenang nange kam natapsa, atau ketika selesai kita bangun yang muncul di sana adalah gereja enda barenda zaman kui bangun. Gereja enda barenda aku simbuena berperan.
Apakah kita membangun ikon-ikon persekutuan dari yang kita ciptakan, atau kita hanya menciptakan malapetaka bagi diri kita secara personal, kalaupun mungkin orang lain tidak mengerti apa motif kita ikut berperan serta di dalam proses pembangunan. Nande Bapa turang senina, ula kal pajak kendu pagi ikon sincedai tendindu rasa lalap. Ulakal pagi endas kendu persembahan sirban cakam sirang res dibata dengan sirang kam res temandu manusia. Itu yang dikritik Yesus pada teks ini. Maka jungkir balik kena krina KIPC terjadi di rumah pertoton, karena di sana sudah diabaikan aspek-aspek kinirsadaan res teman, aspek-aspek penghormatan pada Tuhan. Mungkin catatan enda jadi catatan penting bantah. Baci jadi ise pelamatah motif ta. Baci jadi di tatapan publik kita menjadi pahlawan dalam rangka pembangunan. Tapi mbagas bas tendinta. Ula kal pajakkan hal-hal sirban cakam sirang ras Tuhan. Reban cakam sirang ras teman. Karena Tuhan akan menjungkir balikkan itu semua. Dan rasa sakitnya mungkin akan jauh lebih berbahaya. Pesan terakhir ibas minggu enda. GBKP minggu perawatan inventaris. Merawat inventaris bukan sekedar nambah barang-barang. Labu ngelitkan benda-benda canggih di gereja. Ngelitkan inventaris bukan sekedar memperbesar, memperluas gereja. Secara alkitabiah, perawatan rumah pertoton adalah sebuah pergumulan spiritual untuk membangun ikon, menciptakan tata letak, menciptakan tata ruang. Gelah KIP pagi si idah ibas. Turah rasa hormat man Tuhan. Gelah KIP si ciptakan ibas. Turah kini rasa dantara skala si deban. Lebih dari itu mungkin kita harus merenung kembali. Sebab setiap proses perbaikan dan pembangunan gereja, tanpa mengutamakan kekudusan dan tanpa mengutamakan kedekatan bersama, itu adalah sebuah manipulasi jangka pendek dan jangka panjang. Adi bage. Bersikap-sikap kita kerina, rajin kamerdahin, simpar rezekindu, ras kita bangun rumah pertoton dengan tulus, dengan hati yang murni. Gelah setiap tatap du pagi rumah pertoton, oh Tuhanku, malam mateku, oh Tuhanku, enda dalanku ersada, oh Tuhanku, enda dalanna temanku menjuah-juah, kira-kira begitu. Lebih dari itu, tahan dulu. Gelah olah kita cedai dirita, kalaupun memperalat atas nama pembangunan dan kebaikan gereja. Mari ras kita retoto. Bujur Tuhan, Engkau dengkahkan kami kata andu, simpersingeti kami bas minggu ena. Bapa sini surga, sampah tikel kami. Gela ulah kami terjerumus bali ras kala Yahudi, kala Jerusalem. Si dalam rangka membangun fisik rumah pertoton, akhirnya mengabaikan kedekatan bersesama. Akhirnya mengabaikan kehormatan man Tuhan. Akhirnya menciptakan budaya-budaya si akhirnya erbahanca jelma. Lupa kaisi penting na ibas doniena. Bapa sinu surga, kami gereja andu GBKP. Resura-sura kal kami rusur Tuhan. Ngelitkan rumah pertoton. Mempelimbarui rumah pertoton, ngelengkapi peralatan-peralatan rumah pertoton. Ajari kami bagi Musa, oh Tuhan, gelah setiap hal, mulai kesain, pintun, peralatan-peralatan rumah pertoton. Si ilitkan kami bas gereja andu GBKP, akan mengingatkan orang lain pada satu memori yang cukup baik, pada satu ingatan tentang pertolongan Tuhan, pada satu ingatan akan pasu-pasu Tuhan. Seh maka KIP pagi tatap jelma ibas kesain bas pintun seh kubas ruang gereja. Mempersingeti jelma nandangi kelang atendu. Sampati kami Tuhan. Gila ulakal KIP ibahan kami bas gereja enda. Menggeser ingatan jelma arah di bata. Kubas jelma. Geser kehormatan arah di bata. Kubas jelma saja. Te kami Tuhan. Maka kata andu bas wari minggu ena. Nampati kami gelah kami metengat. Gelah ulai wariskan kami sada tradisi pembangunan gereja. Si baci
jadi sumber kebiaran, kecedaan, bahkan rasa sakit man kami sendiri. Ibas diri kami bagai ibas perpulungan nu sinteram. Bagaim Tuhan pertoton kami bas kesempatan enda. Reh kami bandu ibas gelar Yesus Tuhan ras juru selamat kami. Amin.